Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Izora Alferdanta Putri dengan NIM akhir 012 akan membahas tentang MongoDB Kompas dasar. Yang pertama, di sini adalah bab pengenalan, di mana MongoDB Kompas adalah graphic user interface resmi dari MongoDB yang memudahkan pengelola database tanpa perlu menulis kode, di mana Kompas menyediakan antarmuka visual untuk eksplorasi data, query, agresi, dan optimasi performa. Untuk versi MongoDB Kompas itu ada 3. Yang pertama ada Kompas sendiri, yaitu versi fullnya, di mana lengkap untuk semua fitur, dan yang kedua ada Kompas Read Only, di mana hanya bisa membaca data tetapi tidak bisa mengedit. Dan yang terakhir ada versi Kompas Isolated, di mana versi yang tidak terhubung dengan internet. Oke, kita masuk di bagian keunggulan. Di mana keunggulan MongoDB itu ada 6. Yang pertama ada visualisasi data real time, di mana MongoDB Kompas itu menampilkan data secara visual dalam waktu nyata tanpa perlu menulis kode khusus. Seperti melihat data langsung di layar tanpa perlu command line, seperti update otomatis saat ada perubahan data, visualisasi grafik untuk analisis data, dan juga seperti mengambil keputusan yang lebih mudah pastinya ya. Yang kedua ada interface visual yang user friendly. Nah, desain antarmuka yang intuitif dan mudah digerakkan, bahkan untuk pemula sekalipun ya. Jadi tidak perlu menghafal perintah-perintah rumit, dan juga menunya tuh udah terstruktur dan logis, hemat waktu dan pasti mengurangi kesalahan. Dan keunggulan selanjutnya adalah performance monitoring, yaitu memantau performa database untuk memastikan sistem berjalan optimal dan efisien. Seperti melihat kecepatan query, berapa lama dijalankannya, kemudian monitoring pengguna memori dan CPU, kemudian identifikasi query yang lambat. Kemudian selanjutnya ada analisis skema otomatis, di mana MongoDB Kompas ini secara otomatis menganalisis struktur data dari semua dokumen yang ada, seperti memahami struktur data tanpa membaca manual, dan mendeteksi jenis data seperti string, number, dan lain-lain, dan membantu debugging dan maintenance. Selanjutnya, manajemen indeks yang mudah. Indeks digunakan untuk mempercepat pencarian data. MongoDB Kompas membuat pengelolaannya lebih sederhana, seperti membuat indeks dengan sekali klik, menghapus indeks yang tidak digunakan, melihat performa indeks secara keseluruhan, dan yang pastinya meningkatkan kecepatan query secara signifikan. Dan keuntungan yang terakhir yaitu query builder interaktif, di mana tools untuk membuat query atau perintah pencarian dengan cara visual yang interaktif dan mudah. Jadi tidak perlu menghafal sintak query, dan juga langsung drag and drop untuk filter data, preview hasil sebelum menjalankan, dan menghasilkan kode yang disalin. Selanjutnya kita masuk ke bab kekurangan MongoDB Kompas. Yang pertama ada pada konsumsi resource tinggi. MongoDB Kompas membutuhkan banyak memori dan resource komputer untuk berjalan, sehingga dapat membuat sistem menjadi lambat. Program ini cukup berat dan boros dalam memori RAM, terutama untuk konsumsi CPU yang tinggi saat memproses data besar. Dan pastinya MongoDB Kompas ini kurang cocok untuk komputer dengan spesifikasi yang rendah. Yang kedua, keterbatasan automasi. Banyak pekerjaan masih harus dilakukan secara manual, tidak bisa diotomasi sepenuhnya untuk efisiensi lebih baik. Seperti sulit membuat skrip otomatis untuk tugas rutin, dan tidak ada API yang mudah untuk integrasi, serta tidak bisa membuat job scheduler untuk backup otomatis. Dan pastinya pekerjaan berulang harus dikerjakan manual satu persatu.
Kemudian keterbatasan dalam operasi kompleks, di mana Kompas tidak cocok untuk operasi database yang rumit dan melibatkan banyak langkah yang saling terhubung. Di mana Kompas DB ini kesulitan menangani transaksi multi dokumen yang kompleks, seperti query join antar collection sulit dilakukan dan operasi agresi yang kompleks memerlukan script khusus. Dan juga debugging menjadi rumit pada kasus-kasus sulit. Selanjutnya, kekurangannya ada fitur impresif terbatas. Kompas tidak menyediakan semua fitur enterprise yang dibutuhkan perusahaan besar dan profesional, di mana fitur keamanan tingkat enterprise tidak lengkap, tidak ada backup dan disaster recovery otomatis, tidak cocok untuk sistem mission critical. Kemudian ada performa pada dataset besar. Ketika dataset sangat besar, mungkin jutaan atau bahkan miliaran, Kompas menjadi sangat lambat dan tidak responsif, di mana pastinya loading data besar membutuhkan waktu yang sangat lama, dan interface menjadi hanging atau tidak responsif. Kemudian visualisasi data menjadi tidak praktis, dan pastinya operasi pagination tidak efisien. Kemudian ada yang terakhir, dependensi dan update. Kompas berlangsung pada versi MongoDB tertentu dan update dapat menyebabkan kontabilitas masalah. Update MongoDB sangat membuat Kompas tidak kompatibel, sehingga versi lama Kompas tidak mendukung fitur MongoDB terbaru, dan update sering menimbulkan bug atau bahkan isu-isu baru, dan perlu maintenance berkelanjutan untuk tetap kompatibel. Selanjutnya, jenis-jenis koneksi. Nah, jenis-jenis koneksi tersendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, koneksi lokal atau localhost. Biasanya format MongoDB itu bertuliskan MongoDB sama dengan /localhost sama dengan 27017. Dan biasanya digunakan yang sudah terinstall di komputer itu sendiri. Dengan port defaultnya itu 27017. Jadi tidak memerlukan username dan password ya untuk development-nya. Kemudian jenis yang kedua ada koneksi authentication, di mana menggunakan format MongoDB, username, password, @host, port, dan database. Contoh misal MongoDB admin dengan password rahasia 123, localhost 27 dengan portnya yang tadi 27017 dengan /my_database. Biasanya digunakan untuk database dengan sistem keamanan yang lebih tinggi ya pastinya. Dan username dan password harus sesuai dengan user di MongoDB. Selanjutnya langkah-langkah koneksi. Yang pertama, buka aplikasi MongoDB Kompas. Lihat from new connection di halaman utama. Masukkan connection string sesuai jenis koneksi. Klik tombol connect atau tekan enter. Tunggu hingga koneksi berhasil dan database dan collection akan muncul di sidebar kiri. Nah, ini database method ya dan keterangannya. Nanti kita akan mempraktekkan satu persatu. Seperti drop database itu menghapus database, get name itu mengambil nama database, host info untuk mengambil informasi host tempat MongoDB, version mengambil versi database, statis atau mengambil statik penggunaan database. Nah, ini database metode untuk collection. Untuk mengambil semua nama kita ketik aja get collection names. Kemudian membuat collection baru, mendapatkan objek collection, kemudian mendapatkan informasi semua collection. Nah, di sini operator query yang sering digunakan. Di sini ada sama dengan atau equal, tidak sama dengan atau not equal, kemudian lebih besar dari itu greater than,
lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dari itu less than, kemudian lebih kecil atau sama dengan, nilai ada dalam array, dan seterusnya. Nah, data modeling. Yang pertama, perbedaan database relasional versus dokumen database. Database tradisional atau relasional menyimpan data di tabel terpisah-pisah yang saling terhubung. Sementara dokumen database seperti MongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen lengkap. Ini adalah perbedaan cara kerja yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, dokumen database tanpa struktur yang jelas. Menggunakan dokumen database tanpa perencanaan yang baik akan memberikan banyak masalah. Jika kita tidak tahu bagaimana cara menyusun data, aplikasi kita akan kesulitan dan tidak efisien dalam mengambil atau menyimpan data. Yang ketiga, modeling di database relasional. Saat merancang database tradisional, kita harus mengikuti aturan normalisasi. Artinya, kita perlu membagi data ke tabel-tabel terpisah dengan aturan tertentu agar data tetap rapi dan tidak berulang-ulang. Yang keempat, modeling dokumen database. Saat merancang dokumen database, kita harus fokus pada bagian aplikasi yang akan menggunakan data. Kita perlu memahami bagaimana query atau pencarian, update atau perubahan, dan pemrosesan data akan dilakukan di aplikasi kita sendiri. Ini merupakan perbedaan antara embedded dokumen dan reference dokumen. Dari 7 aspek. Yang pertama, struktur data, di mana embedded dokumen sendiri data disimpan dalam satu dokumen atau nested, sedangkan reference dokumen data terpisah di collection berbeda dengan ID link. Kemudian untuk kecepatan query, embedded dokumen lebih cepat hanya satu kali query, sedangkan reference dokumen itu lebih lambat sehingga butuh multiple queries. Untuk aspek update data, embedded dokumen lebih sulit, dimana untuk update seluruh dokumen tuh harus lebih jelas. Kemudian bagian reference dokumen tuh lebih mudah karena update-nya tuh terpisah-pisah. Kemudian untuk aspek ukuran dokumen, untuk embedded dokumen tuh lebih besar karena data menjadi satu. Sedangkan reference dokumen itu lebih kecil karena data terpisah. Untuk flexibility, embedded dokumen itu kurang fleksibel dan reference dokumen lebih fleksibel. Kemudian untuk duplikasi data, embedded dokumen sendiri lebih beresiko untuk diduplikasi. Sedangkan reference dokumen itu tidak ada indikasi lebih mudah diduplikasi ya, karena datanya terpisah-pisah. Untuk yang terakhir, bagian aspek kebutuhan. Untuk embedded dokumen itu data yang sering diakses bersama, sedangkan reference dokumen itu data yang sering diubah secara independen. Kapan menggunakannya? Gunakan embedded jika data selalu digunakan bersama, jarang ada update terpisah, dan ukuran datanya kecil. Sedangkan menggunakan reference jika data sering diubah terpisah, ukuran data besar, dan data dapat diakses dari multiple dokumen, dan pastinya fleksibel penting. Oke, mungkin itu penjelasan teori umum atau teori awalan dari saya. Mungkin saya akan menjelaskan langsung di aplikasi MongoDB-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki koneksi sebelumnya karena saya sudah mencoba. Nah, ini kita ketika ingin membuat suatu project baru, kita tinggal klik tanda plus yang ada di sini nih. Nah, di sini ada bertuliskan MongoDB localhost 27017. Nah, ini settingan awalnya, pattern awalnya ya guys. Habis itu kita bisa request atau menuliskan nama untuk judul database kita, contoh misal belajar gitu ya.
kita juga bisa men-setting color. Di sini ada banyak banget. Contoh misal aku mau ganti ke warna purple, ungu. Nah, ini. Nah, ini kenapa udah ada projectku yang sebelumnya nih. Jadi di sini bisa di-connectionkan langsung, bahkan bisa di nonaktifkan ya. Ini kalau misal aku aktifin jadi gini, tuh langsung keluar. Ini kalau misal ingin mendisconnect tinggal di sini, klik titik 3 sebelah kanan ini, oke. Nah, kita masuk ke dalam materinya ya. Ini contoh misal aku ingin membuat menu baru. Nah, ini nama database-nya. Contoh misal pembelajaran gitu ya. Nah, ini collection nama, contoh misal basis data. Create base. Nah, ini langsung muncul di sini pembelajaran dan isinya basis data. Nah, kalau misal kalian memiliki file JSON atau CSV, file ini langsung diimport aja. Karena saya sudah membuat project sendiri, jadi di sini sudah terbuka. Nah, di sini sudah terlihat ada banyak project yang sudah saya buat. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan yang tadi ya. Kita ingin tahu playersnya siapa aja gitu ya. Pertama-tama kita itu klik di sini asphaltnya ini atau project kita ini, nama project kita. Nah, setelah itu kita klik ini open MongoDB shell ini ya. Nah, ini langsung switch to DB atau database Asphalt 8. Oke. Di sini kita bisa ingin tahu kan playersnya. Jadi kita ketik db.players agree. Nah, setelah itu kita buka kurung sama tutup. Kita enter. Nah, di sini ada data-datanya dari user sendiri itu. Ada ID, username, dan mobil-mobilnya yang pernah dimainkan. Kemudian ini juga ada user yang kedua, ID yang kedua, mobil-mobil yang pernah dimainkannya sebagai berikut ini. Begitu ya teman-teman. Mencoba untuk lebih spesifik lagi ya guys, kita coba db.players agree nih, situ ini kita enter di bawahnya. Kita lebih perdalam lagi karena di sini gimana kalau kita mencari username dan achievementnya ya, biar lebih enak gitu ya, lebih detail. Kita kurang buka project biar langsung mengarah ke projectnya. Kita ketikkan username-nya. Username karena kita ingin mencari tahu username-nya atau ingin memunculkan username. Setelah itu total achievement-nya karena kita ingin tahu total achievement-nya juga. Kita kasih batasan ya, untuk username-nya 1 aja. Total achievement size-nya kita kasih biar lebih detail lagi. Size ada kutip, kita kasih tanda poin lagi. Achievement jangan lupa spasinya. Kita kasih perjelas lagi agar bisa bagus dan lebih ringkas dan sesuai dengan yang kita mau. Kita perinci lagi 1
terus misalnya kita ingin mensortir bahwa total achievement tuh sebentar, total achievementnya itu tidak kurang dari -1 gitu aja ya. Maksudnya -1 tuh gimana? Jadi yang di bawahnya -1 itu tidak kebaca, sedangkan yang di atasnya -1 itu kebaca. Contoh misal 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu masih kebaca. Dan sedangkan yang di bawahnya -1 itu tidak kebaca ya teman-teman. Gitu. Jadi sebentar, ada typo. Oke, jadi kurang lebih seperti ini yang kita masukkan. Setelah itu kita jangan lupa untuk memberikan tanda titik koma. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal enter. Tuh, langsung muncul. Sini lihat ini ya guys. Kita kasih short total achievement -1. Jadi di bawahnya -1 tidak kebaca, yang dibaca itu adalah di atasnya -1. Contoh misal 0, 1, 1 seperti itu ya. Kita masukkan username juga. Ini ada Putri, GG banget sama Elverda, begitu ya. Mungkin itu dari aku. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Bye bye.